Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Muhammad Nizar, peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2021 golongan 3. Sekarang saya masuk di angkatan 91 di Pemprov DKI Jakarta, kelompok 2. Secara garis besar, pelaksanaan Latsar CPNS 2021 ini terbagi menjadi 4 agenda. Yang pertama, itu agenda 1 membahas mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, lalu membahas tentang kesiapsiagaan bela negara, dan kita diajari mengenai cara menganalisis isu-isu kontemporer. Di agenda kedua, kita mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS atau biasa disebut dengan aneka ya. Lalu selanjutnya di agenda 3 kita membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau whole of government. Nah, lalu yang terakhir agenda 4 itu agendanya coaching atau persiapan untuk seminar aktualisasi. Nah, sampai saat ini saya telah melaksanakan sampai agenda 2, dan di agenda 2 ini kami lebih berfokus pada pemahaman mengenai nilai-nilai aneka sebagai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Di distance learning ini, yaitu kita menggunakan aplikasi dari LMS namanya, kita membahas mengenai aneka. Apa sih aneka itu? Aneka ialah dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS, tadi yang saya bilang di awal ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai masing-masing dari nilai aneka ini. Baik, yang pertama itu ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Ya, akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya atau melalui pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Nah, di sini nilai-nilai akuntabilitas sendiri ada banyak ya. Nilai-nilai itu ada tanggung jawab, nilai integritas, ada nilai keadilan, nilai keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, nilai-nilai kepercayaan, kejelasan. Itu adalah indikator yang termasuk ke dalam nilai akuntabilitas. Nah, yang kedua ada apa N? N itu nasionalisme. Nah, apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, persamaan wilayah, atau cita-cita dan tujuan yang sama. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa ini merasakan adanya kesetiaan dalam berbangsa atau bernegara itu sendiri. Nah, indikator-indikator yang lain untuk nasionalisme ini juga sama, ada banyak ya. Yang pertama itu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita mengutamakan kekeluargaan dan bergotong royong, adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, jadi bila kita telaah tadi dari nilai-nilai poin yang tadi, bisa kita simpulkan gitu ya, bahwasanya nilai-nilai atau indikator-indikator nilai nasionalisme ini sebenarnya tercurah gitu di Pancasila gitu ya, mulai dari sila 1 sampai ke sila kelima. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada yaitu apa? Etika publik. Etika publik itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilainya juga sama ya, ada banyak ya. Yang pertama itu jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Ya dong, kita harus jujur dong ya. Sebagai ASN yang baik, PNS yang baik, kita harus jujur dalam memberikan informasi layanan publik. Publik itu berarti ke masyarakat ya. Lalu bersikap terbuka dalam pelayanan. Oke, bersikap tulus, bersikap sopan santun, pasti ya, jelas ya, harus sopan kita.
bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan BMN ya. Lalu berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Ya, kita kan dalam menjadi ASN atau PNS itu kita harus berlaku adil gitu ya dalam melakukan pelayanan publik. Jangan milih-milih ya, mentang-mentang si A begini, si B begitu, jadi kita kayak mendahulukan yang ini dulu dan mengakhirkan yang satunya lagi. Itu nggak boleh tuh. Nah, lalu ada komitmen mutu. Seperti namanya ya, kita harus berkomitmen kepada mutu kerja kita. Nah, komitmen mutu ini adalah perilaku atau tindakan yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Ya, nilainya itu ada efektif, efisien, inovatif, kualitas atau mutu, juga adaptif, responsif, dan perbaikan yang berkelanjutan. Ya, komitmen mutu ini mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja juga ya, mungkin kayak kisinya gitu ya, quality controlnya gitu. Dalam menjalankan suatu kerjaan kita harus berkualitas kan, tentu aja. Lalu ada A yang terakhir itu anti korupsi. Itu adalah sikap atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara. Nah, ini adalah PR kita bersama gitu ya, untuk membuat gerakan anti korupsi, dimana nanti kan korupsi sekecil apapun ya, kalau itu merugikan negara, itu dampaknya bisa jadi lebih luas lagi. Nilai-nilainya apa aja sih di anti korupsi ini? Nah, ada jujur pasti, ada peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, itu adalah kelima nilai dari Aneka dan indikator-indikatornya. Nah, dari nilai-nilai tadi, sekarang jadi PR kita bersama ya, untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita, baik di lingkungan kerja atau di kehidupan kita pribadi. Nah, mungkin nggak cuman buat PNS aja atau buat ASN aja, tapi buat kita semua gitu ya. Dilihat tadi kan nilai-nilainya itu baik semua, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai ASN atau PNS maupun kita sebagai masyarakat pada umumnya. Ya, lalu untuk kesulitan yang saya hadapi selama Latsar Agenda 2 ini mengenai pembahasan mengenai Aneka ini sebenarnya cukup banyak gitu ya. Mulai dari saya harus menelaah gitu ya, dengan nalar ya, dengan cukup kuat, apa aja sih nilai-nilai Aneka ini yang bisa saya terapkan di lingkungan kerja saya. Berhubung saya adalah seorang guru di sekolah SMK, jadi saya harus bisa merefleksikan nilai-nilai dari Aneka ini ke dalam kehidupan saya nanti belajar mengajar di sekolah gitu kan. Harus bisa anti korupsi nih, anti korupsi bagi guru tuh harus bagaimana sih gitu kan. Atau nasionalisme sebagai seorang guru nih saya, itu bagaimana sih. Nah, itu masih sulit saya pahami gitu ya, perlu daya nalar yang lebih untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai Aneka ini ke dalam kehidupan, atau mengaktualisasikan nilai-nilai Aneka ini untuk kehidupan saya di sekolah maupun di kehidupan saya pribadi. Caranya menurut saya, kalau cara untuk mengatasi masalah ini ya banyak belajar gitu ya, karena masih banyak kesempatan yang bisa saya ambil gitu kan. Saya masih harus banyak belajar, bertanya-tanya kepada yang lebih senior tentunya, yang lebih pengalaman, tanya kepada atasan, tanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, agar menjadi insight yang baru bagi kita, menjadi pengalaman, menjadi pembelajaran bagi kita. Untuk kesan-kesan selama pembelajaran Latsar ini, saya sendiri merasa bahwa Latsar kali ini cukup baru bagi saya, adalah pengalaman yang cukup baru karena kita menggunakan sistemnya full daring berarti ya, untuk distance learning ini. Jadi kita belajar tuh hampir nggak pernah tatap muka. Jadi semuanya lewat Zoom, semuanya lewat LMS dari LAN RI-nya gitu ya, dari penyelenggara Latsarnya.
Jadi masih banyak kadang miss informasi. Kalau misalkan kita nggak megang HP, kita nggak mantengin gitu ya, nggak ngeliatin situs web penyelenggara latsarnya gitu kan, kadang kita masih ketinggalan informasi. Kalau kita nggak sigap terhadap laju kecepatan informasi ini, bisa jadi kita ketinggalan gitu. Nah itu juga saya harus masih banyak belajar di bagian itu. Namun ini pengalaman yang cukup menantang gitu ya, apalagi saya nantinya seorang guru, bahkan saya sudah guru sebenarnya ya, untuk bisa menerapkan mungkin sistem pembelajaran jarak jauh ini kepada siswa saya gitu. Karena di DKI sendiri semua pembelajaran juga full daring. Nah, di sini saya belajar menempatkan diri sebagai seorang yang akan diajar. Nah, nanti saya akan mengerti psikologi siswa-siswa saya nanti saat saya ajar melalui sistem daring. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Semua pengalamannya itu bermanfaat bagi saya, baik dari agenda 1 bersama Bapak Mahendra, lalu di agenda 2 bersama Bapak Yanto. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan semoga saya yang mendengarkan juga mendapatkan ilmu yang disampaikan gitu ya, nggak masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Semoga itu bisa saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.